Waduh, gawat, kemarin Indonesia darurat. Gue gak peduli kalau misalkan lo masih mau bertahan dengan fanatisme lo terhadap 58% yang kayak bilang boleh move on dari pemilu lah dan Salam logika. Menjawab kritikan dengan kata endasmu. Kemudian para Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Dibayar berapa sih jadi bahasa pemerintah? Dibayar berapa? Jadi hari ini itu terjadi demo besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia, guys. Kalian harus lihat lukisan ini sih. Gila, gue speechless banget ngeliat lukisan ini. Garudanya itu Bhinneka Tunggal Ika, nggak lengkap tulisannya. Terus kerowak kuwi yo metu darahe. Yo kowe kabeh mesti paham maksud lukisan iki lah lo. Tahun 2025 yang dimana merupakan salah satu tahun yang sulit. Rakyat miskin di negara kaya. Itulah Indonesia. Mungkin sebagian masyarakat sering mendengar kata-kata Indonesia adalah negara kaya raya, sumber daya alamnya begitu sangat melimpah. Namun ketimpangan sosialnya begitu sangat luar biasa. Masih banyak rakyat miskin yang hidup pas-pasan, bahkan ekonominya terhimpit. Anak-anaknya tidak sekolah, putus pendidikan. Sebagian hal tersebut mungkin dirasakan warga kota yang tinggal di kolong jembatan ataupun di pinggiran rel kereta api. Ini tidak bisa kita pungkiri ya, meskipun Indonesia dikatakan negara kaya raya, tetapi dengan segala kebijakannya selalu memberatkan masyarakatnya. Baru-baru ini kebijakan Presiden Prabowo yang terbaru kini ditentang oleh sebagian masyarakat Indonesia, bahkan melakukan demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia. Tentunya kalau sudah berdemo seperti ini, mereka tidak puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama dia menjabat sebagai presiden. Luahan ekspresi kritikan dari netizen juga sangat banyak. Ada yang meluahkan dengan lukisan, ada juga yang meluahkan lewat media sosial terkait kebijakan presiden yang terbaru. Mungkin ada yang setuju dengan kebijakan ini, ada yang tidak setuju dengan kebijakan yang terbaru. Kalau dari segi pandangan saya, Pak Prabowo ini tidak menepati janjinya. Katanya dulu semuanya disubsidi. Sekolah nggak bayar, kesehatan gratis, semuanya gratis. Lalu uang dari mana Pak Prabowo? Ujung-ujungnya setelah beliau menjabat sebagai presiden, ternyata itu semua hanya omon-omon saja. Dulu katanya korupsi akan dihukum seberat-beratnya, tapi pada faktanya korupsi pun dihukum ya seperti biasa-biasanya di negara kita tercinta. Kalau ada yang korupsi, hukumannya memang kadang-kadang buat masyarakat sakit hati. Bahkan ada salah satu seniman yang meluapkan kekecewaannya terhadap hukum korupsi dan juga keadaan yang ada di negara kita tercinta. Kita simak komentar netizen. Waduh, gawat, kemarin Indonesia darurat, sekarang Indonesia gelap, pegangan erat. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Aksi demo besar-besaran di seluruh Indonesia menggema sebagai tanda wujud keluh kesah rakyat terhadap ketimpangan sosial yang semakin tajam. Dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa, mereka turun ke jalan dengan membawa 13 poin tuntutan, menginginkan perubahan nyata demi masa depan bangsa dan negara. Meskipun kebijakan Bapak Presiden Prabowo benar-benar berpihak kepada rakyat, oknum-oknum di bawahnya justru merusak upaya perbaikan yang sedang dibangun. Aksi ini bukanlah semata-mata penolakan, namun harapan agar Indonesia bisa lebih baik. Semoga ada titik penyelesaiannya, baik untuk rakyat maupun negara. Teruntuk Bapak Prabowo, kuat-kuat ya, besok adalah puncaknya. Mari membersamai rakyat. gue gak peduli kalau misalkan lo masih mau bertahan dengan fanatisme lo terhadap 58% yang kayak bilang boleh move on dari pemilu lah dan lain sebagainya, anak abah atau apapun itu, gue gak peduli. Gue cuma mau bilang kalau misalkan yang hari ini terjadi itu sudah jelas-jelas berdampak ke rakyat. Mungkin lo belum ngerasain, tapi saudara-saudara kita hari ini tuh udah kena dampaknya bro. Anak cucu lo mungkin juga akan
entah sampai kapan akan seperti itu. Gaji lembaga-lembaga negara yang harusnya mereka bisa menghidupi dan membuka lapangan kerja yang layak untuk orang tua, kehilangan pekerjaan, para pekerja mereka dirumahkan di mana-mana, gaji juga nggak jelas nanti akan seperti apa, program-program juga nggak jelas nanti akan bagaimana akibat pemangkasan anggaran. Lo udah bisa ngambil kesimpulan itu apa dan kenapa dikatakan Indonesia gelap hari ini. Jadi hari ini itu terjadi demo besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia guys, di seluruh provinsi Indonesia. Jadi mahasiswa gelar demo Indonesia gelap di depan istana. Katanya demo ini bakalan berlanjut hingga hari Kamis nanti, ada demo juga. Nah, di sini permasalahannya dari masyarakat sipil juga yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Masyarakat juga pengen turun ke jalan dan mereka mengajak kayak gini biar membaur sama rata semuanya. Seruan agar mahasiswa mencopot alma mater dalam aksi massa bersama rakyat. Meleburlah sepenuhnya dalam barisan aksi. Kalian bukan pelopor, kalian tidak punya tugas sejarah. Kalian hanyalah katalisator bagi pemberontakan yang akan datang. Jadi maksudnya di sini, seandainya nih buruh, ojol, lalu mahasiswa dan masyarakat sipil gabung semua, jadikan ini sebuah gerakan masyarakat sipil, gerakan sosial, semua elemen masyarakat bersatu padu untuk apa, demi kemajuan Indonesia guys. Para adik-adik mahasiswa, mari kita hilangkan sekat-sekat itu, lepaskan alma mater kalian, mari kita demo, turun ke jalan dengan satu baju, kita baju kaos biasa. Ini sebagai menunjukkan gerakan masyarakat Indonesia dalam satu nama, masyarakat Indonesia guys. Karena selama ada sekat-sekat yang menamakan ini aksi gerakan mahasiswa, kalian selalu menamakan atas rakyat Indonesia, atas nama rakyat ini. Sudah saatnya rakyat Indonesia bersatu turun ke jalan guys. Lepaskan semuanya, warna apapun, kita bersama satu turun ke jalan. Kenapa malah mengalihkan serangannya itu jadi ke orang lain gitu? Kan yang lagi fokus di argumenku tuh soal kamu buzzer atau enggak. Jawabanmu tinggal iya atau enggak aja. Kenapa jadi ngelempar ke orang lain? Dan disclaimer nomor 1 ya, aku nggak pernah nyoblos PDIP seumur hidupku. Dan yang kedua, aku bukan warga Jakarta, jadi terserah urusan yang di sana lah siapa yang mau jadi gubernur gitu ya. Yang kita soroti adalah soal intervensi yang terjadi ketika peringatan darurat kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau ngoreksi soal mindset kita ya, berpikir objektif itu siapapun pihak yang kita tidak suka atau berseberangan dengan kita, ketika dia sedang menyuarakan narasi yang benar, apapun kepentingannya, apapun motifnya, ya kita satu gerbong dengan dia. Contoh, aku kasih contoh sederhana aja ya, aku nggak pernah dukung PDIP dan ada banyak hal yang aku juga tidak setuju dengan PDIP. Misal PDIP mengatakan 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. Oh ya bener gitu, ya kita orang yang rasional ngerti 10 pangkat 2 hasilnya emang 100, ya kita dukung narasi itu gitu loh. Dan misal ada orang terdekat kita yang kita sayang bilangnya 10 pangkat 2 itu hasilnya 75, ya kita jitain dia juga salah kok 75 gitu. Jadi itu analogi. Jadi siapapun, pihak manapun, PDIP kah atau Anies, Ganjar, siapapun lah pihak yang misal kita nggak suka, ketika dia menyuarakan narasi yang benar, narasi yang
faktual, narasi yang faktual, berbasis dengan data, interpretasinya benar, didukung oleh para expert, ya kita dukung juga narasi itu gitu loh. Misal ada kepentingan politik di baliknya, ya terserah, yang penting kita mendukung apa yang betul-betul benar secara objektif, secara rasional. Jangan lihat, kan ada jelas, jangan lihat siapa yang mengatakan, jangan lihat siapa yang menyuarakan, lihat apa yang dikatakan gitu loh. Aku ngerti dalam politik itu mesti ada intrik-intrik tertentu, ada motif-motif yang kita nggak tahu, banyak kepentingan dan segala macamnya. Ya tapi kan yang kita fokusin adalah hal-hal yang udah jelas. Rakyat itu menderita gitu loh. Rakyat itu pada bersuara. Oke lah, kamu hidup nyaman, kroco-kroco dan teman-temanmu hidup mungkin nyaman, tapi jangan buta fakta lah sama orang-orang di bawah, jutaan yang di bawah garis kemiskinan ekstrim, orang-orang yang susah bayar UKT gara-gara kebijakan pemerintah yang nggak menyelesaikan masalah pendidikan struktural, dan banyak masalah-masalah lain yang bisa kita bahas satu persatu panjang gitu loh. Aku nggak takut ya kalau diajak live atau apa untuk adu data, cuman masalahnya buat apa? Debat sama kamu yang dari awal udah mendiskreditkan mahasiswa dan para expert. Ini udah jelas nih, riset dari Selios, sekian puluh halaman kritiknya ini pakai statistik, pakai evaluasi kebijakan publik, public policy. Ini soal kebijakan efisiensi anggaran, pakai data semua, tinggal baca nih, niat baca apa enggak. Ini dari tim policy, bijak demokrasi ini. 7 tuntutan demonstrasi Indonesia gelap. Ini kalau niat tinggal baca aja nih basis-basis datanya, bukti-buktinya. Ini kan ngumpulin semua bukti-bukti kelakuan pejabat-pejabat. Dan buat siapapun ya, mau buzzer atau mau pendukung 02 segala macem, siapapun, kita ketika ngeritik pemerintah itu karena sayang, kita peduli. Kalau ada kebijakan yang nyeleneh kita ingetin gitu. Kalau kita nggak peduli, kita biarin hancur sekalian aja negara ini. Dan nomor 1, jangan tondek, jangan empati. Kamu hidup nyaman, hidup tenang, oke, fine, tapi jangan buta mata. Touch some grass lah. Lihat di akar rumput banyak yang hidupnya susah. Gara-gara apa? Bukan karena mereka males, bukan karena mereka bodoh, karena kebijakan pemerintah yang nggak berpihak sama mereka, nggak berpihak kelas menengah, nggak apalagi kelas bawah, yang nggak nyelesain masalah struktural. Itu aja susah mahaminnya ya. Dalam logika, menjawab kritikan dengan kata ndasmu, kemudian para elit dan hadirin yang hadir tepuk tangan dan bersorak-sorai. Bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak, termasuk Pak Jokowi. Lalu, apalagi yang kita bisa harapkan dari orang nomor 1 dan para pendukungnya yang seperti ini? Memang, pada akhirnya gue harus mengakui kalau Pak Anies itu tidak pernah salah memberi nilai 11. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Aneh nengok presiden sekarang. Seharusnya Pak, hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Gitu Pak. Bapak ini presidennya siapa sebenarnya? Presidennya rakyat Indonesia atau presidennya Jokowi? Bapak mau balas budi sama Jokowi? Bapak mau dibilang berbakti karena sudah dibantu oleh Jokowi? Pak, dengan Bapak berpidato seperti itu menunjukkan kalau kemenangan Bapak di Pilpres 2024 kemarin itu memang bantuan dari cawe-cawe Jokowi. Dan satu lagi Pak, seorang pemimpin itu yang dipegang omongannya. Jangankan presiden Pak, kita rakyat biasa aja, mau jadi pengusaha, mau jadi petani, mau menjadi pedagang, mau jadi apapun itu, yang dipegang omongannya Pak. Omongan manusia itu yang dipegang Pak. Kalau pengen sukses, kalau pengen dipercaya sama orang, maka jagalah omongannya. Jangan hari ini ngomong A, besok ngomong B. Apa bedanya Bapak sama Mulyono Pak? Aduh. Ya boleh Bapak sekarang sanjung-sanjung Bapak Mulyono itu, Bapak Jokowi itu Bapak sanjung-sanjung boleh. Karena Bapak selama ini merasa terbantu, sudah terwujudkan mimpinya. Tapi Pak, sekali lagi, yang dipegang dari seorang pemimpin itu Pak, omongannya. Konsistenkah dia dengan omongannya? Hari ini Bapak bilang, saya rela mati demi rakyat. Hah? Pidato berapi-api Pak. Dulu waktu debat Bapak ngomong, Anies, omon-omon pandinya.
Loh kok sekarang Bapak yang cuma omong-omong? Buktikan Pak. Nggak usah banyak-banyak, satu aja Pak, buktikan. Sahkan undang-undang perampasan aset. Sopo sing gawe lukisan iki, Lur? Aku jane rada wedi mbahas iki, Lur. Ya ora apa-apa to, Kang. Sing penting kan fakta. Ya emang bener sih. Tapi medeni wae. Jadi ini adalah lukisan Garuda, lambang negarane dhewe, Lur, yang diplesetkan. Dadi koyo ngene iki lho. Tikus nganggo kostum Garuda. Digambarkan ki pijakan Garudanya itu Bhinneka Tunggal Ika, nggak lengkap tulisannya. Terus kerowak kuwi ya metu darahe. Yo kowe kabeh mesti paham maksud lukisan iki lah, Lur. Menggambarkan kondisi di negara kita koyo piye saiki. Ketidakadilan yang selalu dirasakan oleh masyarakat Indonesia, apalagi wong cilik koyo dhewe, Lur. Aku bukannya ngompor-ngompori yo. Dhewe iki wis taat bayar pajak, tapi duite ku gopo. Dhewe golek duit direwangi loro-loro kudanan, nganti kena tipes. Nggo bayar pajak, nggo bayar iuran BPJS, yo jelas gak terima. Nek duit kuwi malah dikorupsi dienggo enak-enakan kalau pejabat ngono lho. Yo lukisan iki hasilnya ungkapan emosi masyarakat Indonesia. Ya dari lukisan iki. Menurutmu piye, Lur? Tulis kolom komentar yo. Mari kita berikan apresiasi untuk saudara-saudara kita yang sudah bersuara terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Harga barang kebutuhan sehari-hari semakin naik. Sedangkan kita juga bisa melihat sendiri kondisi di Indonesia sulit untuk mencari pekerjaan. Banyak anak-anak muda yang menganggur, maka tak heran ada hashtag kabur aja dulu. Kemudian berbagai kritikan diluapkan dari mulai lukisan hingga pernyataan-pernyataan menyuarakan kritikan di media sosial, termasuk salah satu peduli terhadap negara kita. Intinya kalau kita mengkritik tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, jelas-jelas masyarakat semakin dibuat sulit beban hidupnya. Makan gratis hanya berada di sebagian program-program yang telah diuji coba dulu katanya ya. Tetapi pada faktanya saat ini untuk makan bergizi gratis juga belum sepenuhnya dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Harusnya program makan siang bergizi gratis itu dilakukan di pelosok-pelosok kampung yang tertinggal, bukan uji cobanya di kota. Kalau di pelosok kampung-kampung pedalaman, saya sangat setuju karena mayoritas masyarakat hidup di dalam kemiskinan yang berada di kampung pedalaman. Kemudian kontroversi Pak Prabowo ketika bilang hidup Jokowi. Dan masyarakat ini bertanya-tanya, kok gini sih pemerintahan kita? Seolah-olah Pak Prabowo ini berhutang budi politik ya. Mungkin karena atas dukungan Pak Jokowi beliau jadi presiden sehingga sampai-sampai bilang hidup Jokowi. Harusnya kan hidup rakyat, bukan hidup Pak Jokowi, si Pak Prabowo. Saya tidak benci Pak Prabowo ya. Saya tidak benci Pak Prabowo. Tapi pernyataan-pernyataan beliau kadang-kadang ini kontroversi juga. Sehingga sebagai masyarakat, ya kadang-kadang saya hanya geleng-geleng kepala. Oke lah, mudah-mudahan Pak Prabowo menjadi presiden terbaik kita semua.